Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa hadiyan wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manittaqa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita utamakan dan mari juga kita dahulukan di kesempatan kita bertafakuh fiddin di subuh Jumat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah ini. Kita utamakan dan kita dahulukan syukur kita kepada Allah. Syukur kita masih diberinya kesempatan. Syukur kita masih dikaruniainya kesehatan. Sehingga dengan adanya kesehatan dan juga kesempatan inilah kita bisa berada di tempat yang mulia ini, di majelis tafakuh fiddin ini, majelis yang oleh Rasulullah beliau katakan sebagai Riyadul Jannah atau taman surga. Harapan kita tentu saja hadirnya kita di taman surga di dunia ini akan mengantarkan kita ke taman surga yang sesungguhnya yang ada di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat dan juga salam buat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga beliau, buat sahabat, kerabat, dan juga buat orang-orang yang senantiasa menepati, memperjuangkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang diminta oleh takmir masjid pada subuh hari ini, kita akan membahas masalah ibadah kurban. Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan bertemu dengan
Idul Kurban, yang disebut juga dengan Idul Hajj, hari raya kurban, yang juga disebut dengan hari raya haji. Dua sebutan yang berbeda, namun dia saling berjalin bergelindan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam syariat Islam hanya ada dua hari raya. Apa yang dimaksud dengan hari raya? Yang dimaksud dengan hari raya adalah hari yang dirayakan. Dirayakan artinya diramaikan. Dirayakan artinya dimeriahkan. Dimeriahkan, dirayakan tentu saja tetap dalam bingkai syukur, tetap dalam bingkai syara'. Tidak boleh keluar dari bingkai syukur, dari bingkai syara'. Sehingga kita rayakan, kita meriahkan dengan sukacita, tapi bukan berarti jingkrak-jingkrik, bukan berarti berhari-harian di tepi pantai, di puncak gunung, menikmati alunan-alunan musik, atau dengan berjoget ria. Bukan begitu cara berhari raya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hanya ada dua hari raya dalam Islam. Jangan ditambah. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri yauma yuftirun nas. Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin sudah tidak berpuasa lagi. Yuftir, berbuka. Setelah selama sebulan tidak makan, tidak minum. Di samping juga hal-hal yang lainnya yang tidak boleh dilakukan. Di siang hari puasa. Begitu tiba 1 Syawal kita berbuka. Lah, kok berbuka yang kemudian menjadi alasan utama untuk sebutan hari raya, hari sukacita, hari di mana kita bergembira. Memangnya kenapa? Betapa kita tidak sukacita, betapa kita tidak bersyukur selama sebulan kita mampu mengalahkan ego kita, mengalahkan nafsu kita, memenangkan kehendak dan keinginan Allah dan Rasulnya. Tidak ada kegembiraan melebihi kegembiraan yang ada selain kalau kita sudah memang mampu mengalahkan ego kita, mengalahkan nafsu kita, memenangkan keinginan Allah dan Rasulnya. Itulah kegembiraan di atas segala kegembiraan. Nah, sehingga begitu kita sudah usai menjalani Ramadan, maka kita bersukacita, bergembira, beridul fitri.
kita hadir sebagai pemenang. Itulah ringkasnya Idul Fitri. Sementara Idul Adha yauma yudhahin nas. Idul Adha yauma yudhahin nas. Idul Adha adalah hari di mana kaum muslimin yang memang diberi kemampuan, kelonggaran berkurban. Nanti sebagian kaum muslimin yang lainnya di samping berkurban melaksanakan ibadah haji, atau ada yang cuma berkurban tapi tidak haji, ada yang haji tapi tidak nanti berkurban. Sekalipun juga nanti bagi yang haji tamattu' ada tuntutan untuk bayar dam. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Idul Hajj, hari raya haji dan juga hari raya kurban. Waktunya sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Ya. Untuk haji di Zulhijjah. Delapan Zulhijjah, hari tarwiyah, di mana jamaah haji meluncur dari Mekah menuju Mina. Sejatinya bermalam di Mina satu malam, kemudian 9 Zulhijjah berangkat menuju Arafah, ya. Nanti ghurub atau terbenam matahari di Arafah, meluncur lagi menuju Mina untuk diteruskan nanti dengan pelaksanaan wukuf, dengan pelaksanaan melontar jumrah di hari ke-10 dan juga pelaksanaan ibadah kurban. Ini ada Haji Abdul Manan yang dulu bersama-sama saya, ya. Nah, inilah ibadah haji, dan untuk ibadah kurban di 10 Zulhijjah yang juga disebut dengan Idul Hajj tadi, disebut pula dengan Idul Nahar, artinya hari raya kurban. Tapi untuk hari raya, untuk kurban itu tidak hanya di hari ke-10. Dimungkinkan atau dibolehkan hari 10, hari 11, hari 12, hari 13. 11, 12, 13 itulah hari-hari tasyrik. Jadi untuk pelaksanaan kurban bisa sampai 4 hari, 10, 11, 12, 13. Iya, kurban ya. Nanti pelafalannya ya korban atau kurban. Ya biasa sajalah pelafalan. Bahasa Indonesia ada kata-kata kurban, tapi perlu dipahami kata-kata kurban itu diambil dari bahasa Arab, dari bahasa Quran. Ya, kata-kata kurban itu bahasa Arab, diambil dari bahasa Quran, dari Quran. Iya. Surah Al-Maidah. Iya.
ayat 27 Allah berfirman, watslu alaihim naba abnai adama bil haq idz qarraba qurbanan. Watslu alaihim naba abnai adama bil haq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qal innama yataqabbalullah minal muttaqin. Apa kata Allah? Muhammad, ceritakan kepada umatmu, kepada manusia peristiwa kurban yang dilaksanakan oleh dua anak manusia pertama, anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Kedua-duanya diperintahkan berkurban dalam bentuk yang berbeda. Ahlu tafsir mengkaitkan dengan perintah kurban ini, mengkaitkan dengan pertikaian mereka memperebutkan perempuan yang diinginkan jadi pendamping, yang mau diperistri, yang ternyata perempuan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah saudara mereka sendiri. Perempuan itu saudara Qabil, perempuan itu juga saudara Habil. Lah kok dijadikan istri? Iya. Kenapa? Saat itu adanya cuman keluarga Adam, belum ada manusia yang lain. Nah, sehingga syariat membenarkan saat itu kawin bersaudara. Kalau tidak begitu, tidak ada keturunan Adam nanti. Tidak ada ya keturunan Adam dan Hawa. Nah, ya karena mau memperebutkan yang satu, maka ya udahlah. Siapa nanti kurban yang diterima itu yang akan berhak memperistri. Ya, kurban ringkasnya, kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Qabil cemburu luar biasa, protes tidak terima. Akhirnya sampai terjadilah pembunuhan. Ya, Habil dibunuh oleh Qabil gara-gara memperebutkan perempuan. Ya tentu ya ini kan jadi apa ya, jadi i'tibar lah, tapi tidak kemudian pembenaran. Ya orang ya bunuh-membunuh tentu tidak itu, apalagi penyebabnya cuman karena rebutan perempuan. Ya tapi itulah catatan sejarah manusia ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah di penghujung ayat mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kurban yang akan diterima oleh Allah hanya yang memang didasarkan pada ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata kurban. Nah, di dalam pelafalan saya ulangi ya, begitu menyebut ibadah kurban, orang tidak mengatakan ibadah korban, tapi biasanya mengatakan ibadah kurban dengan Q bukan dengan K. Iya. Tapi yang di dalam bahasa Indonesia dilafalkan kurban. Ya sebenarnya itu juga. Sebenarnya itu juga. Iya. Cuman ya sedikit soal bahasa ya, sedikit soal bahasa. Di dalam pelafalan Arab tidak ada o. Dalam pelafalan Arab tidak ada o. Yang ada a, i, yang ada a, i, u, a, i, u, tidak ada o. Makanya kita kadang-kadang terpengaruh lidah kedaerahan. Nyebut sholat disebut sulat, salah, bukan sholat, sholat, iya, bukan Allah, tapi Allah, lafzul jalalah. Nah, tapi di tempat ini bisa menyebutkan ya, di tempat ini bisa menyebutkan kurban.
Nah, tidak dikatakan korban. Ya, tapi kalau dibawa ke Indonesia ya memang karena di dalam bahasa Indonesia ada A, ada I, ada U, ada O. Maka disebutlah korban. Ya, tapi kalau nanti Muslim menyebut sholat, ya sebenarnya salah lapas, bukan sholat, salat, bukan Allah, Allah. Ya, soal bahasa. Ya. Tapi kalau sudah melafalkan ayat Quran kan ya memang ada yang namanya makharijul huruf, ya ada yang namanya makhraj, tempat keluarnya huruf, yang memang ya kita pelajari, kita usahakan. Udah belajar enggak bisa juga apa boleh buat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ibadah kurban kalau demikian sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Nanti serupa tapi tak sama. Bentuknya berbeda tapi esensinya sama. Nanti samanya ya kurban yang dilakukan ya, kita yakin ya, seluruh nabi-nabi yang diutus Allah ya pastilah ada yang namanya juga ibadah kurban. Ya esensinya sama dalam rangka ketakwaan. Bentuknya boleh berbeda-beda. Nah, ibadah kurban yang ditetapkan dalam syariat Islam meluruskan apa-apa yang dilakukan oleh umat manusia terkait dengan yang namanya kurban yang memang tidak semestinya. Ya, saya ulangi kata-kata saya. Ya, ibadah kurban yang disyariatkan dalam syariat Islam, nanti nyebut Islam ya, mulai Adam sampai Muhammad itu sebenarnya Islam. Itu sebenarnya Islam. Ya. Nanti syariatnya berbeda karena menyesuaikan, tapi esensinya nilainya sama. Ketundukan kepada Allah. Nah, ibadah kurban yang memang ada dalam Islam meluruskan kurban yang dilakukan oleh umat manusia di luar Islam. Ya. Jadi ya sepanjang sejarah manusia ya memang kecenderungan berkurban itu terus ada. Ya, cuma ada yang kurban yang maaf ya dengan kata-kata yang memang saya tidak punya pilihan lain, kurban yang dilakukan secara konyol dengan kurban yang bernilai. Ya. Konyol seperti apa? Iya, ya mungkin kita tidak perlu menutup mata ya kurban yang konyol. Manusia baik primitif maupun modern ya selalu ada kecenderungan untuk berkurban. Manusia primitif ya mungkin kurbannya babi ya, mungkin kurbannya hewan yang lainnya. Iya. Tapi nanti kurbannya diperuntukkan untuk ya, penjaga kayu besar, untuk penjaga hutan. Kurbannya diperuntukkan untuk yang menjaga laut. Ya. Di seberang sana ada yang melegenda penjaga pantai selatan. Nyi Roro Kidul. Dikhayal-khayal, jadi keyakinan, ya celaka manusia. Nah, kurban dilakukan. Nah, ada yang memang menyiapkan hewan, ada yang menyiapkan makanan, bahkan konyolnya ada yang menyiapkan manusia. Konyol kan? Mungkin anak belakangan, anak zaman now tidak terlalu tahu lagi. Ada istilah dulu orang Kalimantan menyebutnya ngayau, yang lebih umum penyamun. Nah, penyamun ini kan sebenarnya ya memang orang yang
bertugas mencari manusia ya untuk mengambil kepalanya. Tapi ini udah hilang lah mudah-mudahan ya. Jadi kepala manusia diambil ya untuk itu tadi. Dikorbankan untuk yang memang diyakini bisa memberikan keselamatan. Sebaliknya, diyakini pula bisa mendatangkan petaka atau bencana. Nah, jadi dasarnya kalau begitu rasa takut dan berharap, cuman salah alamat. Takut berharap salah alamat. Takut kepada penjaga pohon kayu, iya. Takut pada penjaga gunung, iya. Dan yang lain-lainnya. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, iya, agak modern, agak modern. Bangun jembatan, butuh kepala manusia. Itu sudah mulai ditinggalkan. Bukan kepala manusia lagi, diganti dengan kepala sapi. Ya sama aja konyolnya, ya, sama aja konyolnya. Tidak jauh dari kita, tidak jauh dari kita ya. Ada yang mencatat nggak? Atau tidak ada yang mencatat? Runtuh pinggir. Itu tuh kepala sapi, kepala kambing atau apa? Yang pasti disembelihkan itu untuk itu kan? Iya. Yang melakukan siapa? Yang melakukan siapa? Umat Islam. Iya. Konyol. Nggak ngerti, nggak paham. Iya. Nah, kecenderungan berkurban iya. Tetapi begitu salah cara, salah yang dilakukan menjadi nda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, memang juga kurban dikaitkan dengan kurban yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak beliau. Ya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. As-Saffat ayat 102. Anakku, aku diperintahkan dalam mimpiku untuk menyembelih kamu. Oh? Menyembelih anak? Iya. Diperintahkan oleh Allah dalam mimpi, mimpi bagi Nabi wahyu untuk penyembelihan. Karena perintah, ya akhirnya disampaikanlah ke anak yang tidak lain adalah anak sematawayang Ismail dari istri Siti Hajar. Nanti dari Iti Sarah juga kan ada Ishak. Ya, nah begitu disampaikan ke Ismail, ya Ismail ya kontan menjawab, ya abatif al matuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan kalau memang itu perintah. Anak enggak siap. Kalaupun harus ayahanda gorok. Ini kalau dibahasakan bahasa cairnya seperti itu. Pertanyaannya, mungkinkah Allah menyuruh seseorang membunuh anaknya? Tentu kita keberatan menjawab, mungkin saja kita keberatan menjawab itu. Dan memang faktanya memang tidak itu sebenarnya. Tapi lebih menguji, ya, lebih menguji keimanan, kesetiaan Ibrahim dan Ismail dalam melakukan ketaatan. Iya. Nah sehingga walamma aslama wa tallahu lil jabin dan seterusnya. Begitu kedua-duanya sudah berserah, Ibrahim pun sudah membaringkan Ismail di batu landasan.
wa fadainahu bidzabhin azim. Ismail tidak jadi disembelih, justru dihadirkan seekor kibas. Yang disembelih kibas, yang disembelih domba, bukan Ismail. Karena memang juga dalam pemikiran kita tidak mungkin. Tapi begitu sudah, kalau begitu sudah lulus tes yang kuberikan, ujian yang kuberikan. Nah inilah kemudian kurban yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim terhadap putra beliau Ismail yang diganti dengan domba tadi dilestarikan, dikejawantahkan dalam syariat Islam berupa syariat menyembelih hewan kurban. Fikih klasik berbicara kurban bisa sapi, bisa kambing, bisa biri-biri, bisa domba. Sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Itu ya yang memang sudah mentradisi. Ya, tapi apakah memang mutlak sapi itu untuk 7 orang? Apakah mutlak kambing itu untuk 1 orang? Mari kita bahas pagi ini. Ya, kesempatannya tidak terlalu panjang. Itu sudah jam berapa tuh? Jam 5:04 ya. Ya. Iya. Nanti ingatkan aja kalau sudah habis waktu. Nah, iya. Hewannya memang disebut dengan al-an'am. Al-an'am ini binatang berkaki 4 dan yang diternakan, bukan an'am yang tidak diternakan. Ya, sekalipun berkaki 4. Nanti kaki 4 ada yang halal, ada yang tidak halal. Sehingga dimaksudkan adalah kurban yang halal. Yang halal pun ternyata hanya karena yang diternakan terbiasa, ya. Sapi, nanti juga kerbau, nanti juga kambing. Tidak diternakan, nanti payau. Tidak diternakan, nanti rusak. Ya, kijang. Ini payau ini kijang atau rusak nih? Bahasa Indonesianya. Gimana Pak Iskandar? Beda ya, payau sendiri. Tapi di dalam bahasa Indonesia tidak ada payau rasanya. Istilah Kalimantan aja payau rasanya. Ya? Nah jadi payau ini sendiri. Payau terusnya sama. Nah ada referensi ya. Ya silahkan. Memang sebutan payau ini lebih di Kalimantan aja nih. Iya. Kita kalau melihat nanti binatang-binatang yang ada di hutan Kalimantan, kayaknya kita tidak menemukan sebutan payau ya. Ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita maksudkan adalah apakah payau bisa dijadikan hewan kurban? Apakah payau bisa dijadikan hewan kurban? Ya mungkin ganti sapi atau kambing. Lah kan akhirnya orang memilih tidak. Nanti mungkin alasannya ya karena tidak ada contoh. Nanti mungkin alasannya karena bukan al-an'am yang diternakan. Tapi tidakkah mungkin saja payau juga diternakan? Tidakkah mungkin rusa juga diternakan? Kayaknya mungkin saja ya. Hewan seliar apapun ya begitu sudah dijinakan, ada pawang-pawang yang memang pakarnya ya bisa juga jinak. Ya adalah kita itu tidak usah kita bahas itu ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nabi nyembelih kambing. Allahumma taqabbal min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Yang disembelih kambing, yang disembelih oleh Nabi kambing. Ya, ada ya riwayat yang menyebutkan Nabi menyembelih 2 ekor, 1 ekor min Muhammad wa ahlihi, min Muhammad wa usratihi, min Muhammad wa ummatihi. Kalau begitu Nabi menyembelih hewan kurban 1 ekor untuk 1 keluarga. Nabi menyembelih 1 ekor untuk Muhammad dan umatnya. Kalau gitu boleh aja dong. Ya, 1 ekor kambing beberapa orang.
pertanyaan ini ya tentu terwadahi saja. Tinggal kita cobalah mencari nilainya yang nilai. Jadi maksud saya begini, berkurban itu lihat dalilnya. Man kanat lahu sa'atun walam yudhhi fala yaqrubanna musallana, kata Nabi. Ya. Siapa yang punya kelonggaran tapi ogah berkurban, tidak mau berkurban, tidak usah dekat-dekat. Musallana, musalla kita ini. Musalla harfiahnya berarti tempat salat. Tapi dimaksudkan dengan musalla di sini bukan kayak di kita gantian dari sebutan surau, gantian dari sebutan langgar. Nanti kalau masjid tidak akan disebut musalla. Tapi untuk surau, langgar itu sebenarnya musalla. Cuman musalla yang dimaksud di hadis ini bukan surau, bukan langgar, tapi tempat salat Idul Fitri dan Idul Adha yang memang berbentuk lapangan, tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka itu kemudian dibangun musalla ghamamah. Ya, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tapi kayaknya sekarang sudah tergusur itu oleh perluasan Masjid Nabawi. Nah, itulah musalla ya. Jadi lapangan tempat salat Idul Fitri, tempat salat Idul Adha. Dikarenakan Nabi salat Idul Fitri, salat Idul Adha selalu di lapangan. Ya. Nanti ya dikecualikanlah kalau memang hujan. Iya. Nah, umat belakangan yang tidak paham, aduh masjid kok sholat di lapangan. Apa-apaan orang-orang itu? Lah, tidak ngerti, tidak paham. Sekalipun boleh saja di masjid, sekalipun boleh saja di gedung untuk salat Id. Tapi lihat, ada hal-hal yang begitu di masjid tidak bisa dilakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan? Nah, Nabi mengajak orang sholat Id itu silakan mulai dari bayi orok sampai kakek-kakek, nenek-nenek, kalau masih bisa datang ke lapangan. Orang yang suci, yang tidak suci, maksudnya orang yang haid dan yang tidak haid, silakan juga datang ke lapangan. Lah orang haid kok disuruh ya, hadir untuk pelaksanaan salat Id, bukan untuk salat yang memang haid, tapi untuk mendengar khutbah Id, untuk memeriahkan Idul Fitri dan atau Idul Adha. Itu tujuannya. Nah, kalau di masjid bisa. Harus datang juga ya. Nanti bayi juga dibawa, digendong, bahkan binatang ternak juga yang mau dikurban dibawa juga. Kan tidak mungkin ya. Jadi itu persoalannya ya. Tapi dengan perkembangan zaman, tidak di setiap lingkungan ada lapangan kan, tidak di setiap lingkungan ada lapangan, atau ada tempat terbuka tapi ya kurang mendukung, mungkin kurang bersih, mungkin apalah. Nah inilah harus paham lah dahulu ya, paham ya hukum, paham kenapa kok salat Id, salat Idul Adha, Idul Fitri kok di lapangan, ada yang di lapangan, masjid ada kok, tidak paham mereka, pahamkan ya. Ya, karena dalam perkembangannya tidak semua lingkungan ada lapangan, maka ya boleh saja, monggo saja nanti mau di lapangan, mau di masjid silahkan. Ya kalau hujan mau tidak mau harus di gedung, harus di masjid. Atau surau akhirnya juga di tempat dipakai untuk tempat sholat ya Idul Fitri atau Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, dalilnya tadi apa? Kata Nabi yang punya kelonggaran tidak mau berkurban tidak usah dekat-dekat. Jauh aja. Baik. Ini warning nih ya. Ini kayak semacam apa ya? Begitu Nabi keberatannya orang yang ada kelonggaran tidak mau
berkurban. Jadi ya terus kalau begitu, lantas kalau begitu, ya kurban itu ya memang di saat ada kelonggaran, sesuai dengan kelonggaran yang ada. Mau berkurban, tapi lagi serat, ya mau gimana ya. Lah sekarang mau berkurban, iya, seekor kambing, tapi kurang, darinya kurang nih, kurangnya 500. Ada nggak yang bisa menambah 500 nih? Akhirnya yang nambah orang lain, atau yang nambah, iya, ya mungkin saudaranya. Bisa nggak yang begitu itu? Mau kurban kambing harganya 3,5 juta, ada cuma duit 3 juta. Apa? Mau kurban kamu? Iya, tapi kurang dana saya cuma 3 juta, kurangnya 500, nggak bisa ditawar, pokoknya 3,5 juta. Ya, saya tambah mau nggak? Oh, nanti pro kontra. Ya nggak bisa dong. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Kan yang dituntut sesuai dengan kelonggaran atau kemampuan. Gimana menghakimi yang begini? Saya berpendapat boleh. Iya. Nanti mungkin anak-anak sekolah patungan, ya 5 orang beli 1 ekor kambing. Konon katanya satu kelas patungan 1 ekor kambing. Anak-anak dari mana duit? Mungkin duit untuk jajan, untuk belanja, ya dia simpen, ya. Atau ya memang minta ke orang tuanya, Mi kami mau patungan, ya, Bi kami mau patungan beli sapi, beli kambing. Nah, kan gitu. Artinya anak-anak memang tidak punya duit. Apakah kemudian kita katakan, oh tidak sah yang begitu itu? Saya tidak berani mengatakan itu. Saya tidak berani mengatakan itu. Iya, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Orang berniat mau berbuat baik, kemampuannya sebegitu itu. Lain cerita kalau ini tajir nih. Ini istilah anak zaman now. Tajir itu apa tuh? Apa tajir itu? Asal kata itu pedagang, tapi kemudian digunakan untuk sebutan orang kaya. Tajir, kurbannya 1 ekor kambing. Padahal kayanya luar biasa. Punya kebun sawit, ya berpuluh-puluh hektar, mungkin beratus. Korbannya 1 ekor kambing. Allah, ini tajir pelit yang begini ini. Nggak bisa. Nah, tapi orang yang memang ya Masya Allah setiap tahun disampaikan kan dan selalu ada nenek pemulung, dia nyimpan sebulan kadang-kadang 50.000, ya kadang-kadang kurang dari itu, akhirnya terkumpul nenek pemulung berkurban luar biasa. Kan itu ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir bagian yang terakhirnya udah 59 menit. Yang terakhirnya, iya, pertanyaan ke saya, apa Ustadz yang dibagi itu apanya? Iya, apa yang bisa dimanfaatkan dibagi, dikurbankan, diikhlaskan, mulai dari dagingnya, nanti jeroannya, nanti kulitnya. Tapi apa yang juga jadi kebiasaan di lingkungan, tolong kita pahami juga lah. Iya, kulit sapi dipotong-potong masih ada bulunya. Ya mungkin kalau di perkotaan itu akhirnya oleh sebagian orang akhirnya dibuang, nggak jadi dimanfaatkan kan. Maka terbanyak untuk di perkotaan, lingkungan perkotaan, kulitnya itu tidak dibagi. Juga banyak jeroannya tidak dibagi. Nanti kadang jadi masalah. Kadang jadi masalah. Iya. Jeroannya dimanfaatkan oleh beberapa orang. Iya, diambil. Ada yang protes. Tidak boleh. Nah,
yang begini ini diselesaikanlah baik-baik. Dibicarakan bersama, ini jeroannya gimana? Ya, ada yang siap ya membersihkan, menggarap. Kalau memang ada yang siap, udahlah dibagi-bagi juga. Ya, kalau tidak ada yang siap, ya udahlah siapa yang mau, ya udah itu kan kesepakatan, tidak masalah. Yang tidak boleh dijual belikan. Itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kulitnya biar saya beli ya. Ya, bisik ke panitia, kulitnya biar saya beli ya. Iya, panitianya enggak paham, ya bisa aja. Nanti serahkan ke panitia. Enggak bisa, enggak boleh, haram dijual belikan. Ya, sebagai upah juga enggak boleh, sebagai upah enggak boleh. Artinya sudah bagian dari pelaksanaan. Iya, iya. Kalau mau juga udahlah. Ya kulitnya ya kita hadiahkan saja, bukan upah ya. Kita hadiahkan aja. Ya, kepada siapa lah misalnya, yaitu ya solusinya. Kalau ada yang berbeda silakan dengan pendapatnya, tapi alasan itu harus selalu diberikan, dan memang alasan yang paling nyaman, paling sesuai dengan pemikiran sehat, itulah yang selalu kita pilih. Makasih dan mohon maaf. Satu aja kalau ada yang bertanya, biasanya ada yang penasaran. Waktu udah habis. Sudah habis. Ya? Ada? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Masalah. Apakah boleh panitia mengambil daging kurban itu? Mengambil diam-diam enggak boleh. Menyumputin enggak boleh. Tapi ngambil sebagai hak yang memang dibagi boleh. Jangan kan yang melaksanakan atau panitianya yang berkurban sendiri boleh nggak makan daging kurban yang dia sebenarnya pelaku kurbannya? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Tapi akan lebih bagus memang, masya Allah, kalau dia udahlah kami tidak usah ngambil. Ya, nanti kami beli aja lah. Lebih bagus. Tapi tidak kemudian karena ngambil nanti disebabkan ngambil kurbannya tidak sah. Tidak. Kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil Allahi min ajlid dafa. Faddakhiru fakulu waddakhiru. Aku pernah melarang yang berkurban ngambil daging kurban. Ngambil, nyimpan untuk nanti dimakan, untuk nanti dinikmati. Aku pernah melarang itu, kata Nabi. Kenapa? Karena banyaknya tamu-tamu Allah, orang yang melaksanakan ibadah haji yang memang harus diservis. Begitu yang berkurban banyak, sangat-sangat tercukupi, bahkan berlebih untuk menservis jamaah haji. Fakulu waddakhiru. Silakan, kata Nabi, mau memakan, silakan mau menyimpan. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalau mau tidak menikmati, tidak memakan, ya tentu ya bagus banget. Tapi jangan kemudian, oh nanti kalau diambil tidak sempurna, nanti luka, nanti terpotong, nanti tidak ada itu. Layyana lallaha luhumuha waladima'wa walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai apa? Takwa. Surah Al-Hajj, surah 33 ayat 37. Iya, jadi boleh aja Pak. Yang udah boleh tadi apa? Nyumputin diam-diam. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dibagi ada hak yang melaksanakan, ada hak yang ya, berkurban, nanti ada hak yang menyembelih, menggarap, bagi-bagi. Tidak masalah. Saya kira demikian untuk kajian kita di subuh hari ini. Makasih atas atensi yang diberikan, atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.